Ya, setelah sekian lama tidak berjumpa dengan Romo karena pandemi COVID ini, sebelumnya saya Cecilia Stefani bersama dengan Romo Petrus Ratmengpet. ya. Romo Petrus Ratmeng ini adalah Romo Paroki dari Gereja Santo Ignatius Magelang. Ya. Sebelumnya kan banyak tuh orang-orang di luar sana yang belum tahu tentang apa sih persekutuan umat beriman Kristiani itu. Menurut Romo sendiri bagaimana? Yang dimaksud orang di luar sana itu siapa? Orang-orang ya seperti yang berbeda keyakinan. Seperti itu. Sekarang ada media sosial, internet itu buka apapun bisa deh. Ya kan banyak Nah, kalau menurut Romo sendiri Menurut saya ya komunitas apa tadi? Bilang? persekutuan umat beriman Kristiani. Oh, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu berarti mau dibaptis, menerima krisma, lalu juga hidup berkomunitas, tinggal atau berdomisili di satu teritori atau wilayah tertentu, dan dalam hal ini Kota Magelang. Selanjutnya menurut Romo sendiri, apa sih tugas imam dalam bidang liturgi dan peribadatan? Secara umum Mbak, sebenarnya tugas utama seorang pastor paroki itu adalah memastikan bahwa pelayanan pastoral kepada umat itu terpenuhi secara memadai. Entah itu dalam bidang liturgi, bidang paguyuban, bidang evangelisasi, bidang rumah tangga, semuanya terarah kepada itu. Contoh konkretnya sendiri apa sih Ya, dalam hal liturgi, misalnya terkait dengan liturgi itu ada sakramen-sakramen, ada sakramentali atau aneka pemberkatan, tahu kan? Pelayanan Ekaristi, ada jadwal harian Senin sampai Sabtu pagi 5:30, ada misa hari Minggu Sabtu sore 4:30, Minggu pagi jam 6, jam 8, Minggu sore 4:30. Itu pelayanan Ekaristi harian, hari Minggu. Kalau hari raya diatur oleh panitia. Itu baru pelayanan Ekaristi. Kalau yang lain, misalnya penerimaan sakramen-sakramen inisiasi. Contohnya apa nih sakramen inisiasi itu? Sakramen inisiasi ya sakramen baptis, sakramen Ekaristi, sakramen krisma. Nah, dalam praktek gereja kan ada baptis bayi atau baptis dewasa. Baptis bayi biasanya 2 bulan sekali. Minggu kedua bulan genap. Terus lalu ada di Ignatius. Sebelum ada pelaksanaan baptisan bayi, ada pendampingan orang tua dan wali baptis bayi. Sedangkan baptis dewasa diselenggarakan malam Paskah, misalnya begitu. Tentu sebelumnya ada persiapan, ada pendampingan, ada pelatihan. Baru pada hariannya malam Paskah mereka terima sakramen baptis. Lalu sakramen tobat secara umum dilaksanakan menjelang Natal dan menjelang Paskah. Kalau di sini prakteknya kalau menjelang Natal itu di gereja dibagi per wilayah penerimaan sakramen tobat. Kalau Paskah itu di rumah-rumah per lingkungan. Ya. Selain itu kalau ada yang mau mengaku dosa secara pribadi, ya dilayani. Waktunya ya janjian toh. Terus sakramen pernikahan sama. Setelah memenuhi syarat-syarat administrasi, ada pendidikan kanonik diumumkan 3 kali, lalu hari hanya ditentukan pastor dan calon mempelai.
pengurapan orang sakit ini secara massal diadakan setiap hari Minggu Kerahiman Ilahi, Minggu Paskah kedua, itu secara massal. Yang lansia-lansia ada wisata sendiri, lalu ada pengurapan, lalu pulang dapat bingkisan. Senang Pak? Ya. Lalu selanjutnya pasti permintaan-permintaan dari keluarga pasien, entah di rumah sakit Tidar, rumah sakit Harapan, dan rumah sakit yang lain tetap kita layani. Dan itu tidak mengenal waktu. Terus kalau yang di luar kota mau? Di luar kota apa? Yang pengurapan orang sakit itu? Ya diparani dong, tidak kami. Itu pelayanan sakramen. Kalau sakramen tadi aneka pemberkatan, kan habis misa kadang-kadang ada yang minta pemberkatan di sana langsung. Kalau pemberkatan rumah ya, kalau ada yang dibarengi dengan pelayanan karya lingkungan atau wilayah, ada yang wujud atau intensi sendiri keluarga yang bersangkutan, berkat rumah, berkat toko, berkat wanita bumil atau bumil, ibu hamil, ya di situ ada yang di rumah, ada yang di gereja, gitu. Berkat untuk jodoh mau? Berkat untuk jodoh tidak ada, adanya tunangan, berkatan cincin, tunangan, gitu. Ya. Lagi. Nah, selanjutnya untuk bidang pewartaan dan evangelisasi sendiri kan? Oh ya, namanya pewartaan, evangelisasi perkabaran Injil. Jelas kaitannya dengan kitab suci dan tradisi gereja, termasuk magisterium. Itu secara umum ya terkait kalau pendampingan pembinaan iman calon penerima sakramen inisiasi tadi jelas ya. Yang lain yang spesial di sini satu adalah neraiman. Neraiman itu pembelajaran kitab suci per kitab. Ya, ini sekarang sudah sampai surat-surat Rasul Paulus. Mau selesai dong? Hah? Udah mau selesai dong? Nah, mampir. Lalu karena pandemi ini berhenti. Ya, itu. Yang kedua, yang spesialis di sini adalah kursus teologi. Ini di pesertanya lintas paroki. Banyak tema-tema teologi yang dikupas sudah berjalan lama nih. Untuk tahun ini sebenarnya fokusnya adalah pembelajaran tentang dokumen Konsili Vatikan kedua. Tahu Konsili Vatikan kedua? Tahun berapa? 1962 sampai 1965. Iya benar. Nah, ini kemarin baru sampai pendidikan imam atau tatam selesai. Itu ada pandemi juga berhenti. Ini narasumbernya dari para dosen Fakultas Teologi Beda Bakti Kandungan Yogyakarta. Dan memang kolaborasi bersama dengan mereka. Mereka yang menentukan tema bukan kita. Itu saya kira itu untuk soal pewartaan dan evangelisasi. Tentu ada juga pembekalan para pemandu dalam event-event atau peristiwa-peristiwa liturgi atau gerejawi, misalnya pemandu Advent, pemandu APP, pemandu bulan kitab suci liturgi, pemandu bulan kitab suci nasional. Itu di sini juga ada pembekalan, ada yang sifatnya per paroki, menjalankan diri, ada pembekalan perayon, karena di kehidupan Kedu ini dibagi 3 rayon, rayon utara, rayon tengah, rayon selatan. Itu ada pembekalan masing-masing. Itu saja. Nggak cukup kira. Selanjutnya untuk bidang sosial kemasyarakatan sendiri bagaimana? Ya, kata kuncinya sosial. Itu berarti fokus perhatiannya pada ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya. Secara umum di sini adalah optimalisasi pemanfaatan dana sosial paroki. Banyak dana sosial paroki, contoh dana pendidikan. Ini dialokasikan untuk membantu memberi insentif kepada siswa dan juga kepada guru, utamanya TK SD Pendopo dan TK Wiasana. Itu guru. Kalau beasiswa
ada sekolah-sekolah Katolik semua, dan juga ada negeri yang tentu kategori dari keluarga tidak mampu. Ada juga dari seminari, karena nanti ada 2 seminaris, masing-masing seminaris 400.000 per bulan. Rutin pendidikan, itu baru pendidikan. Ada dana kesehatan, ini dialokasikan atau diperuntukkan pembelian obat-obatan dan pengadaan alat kesehatan, termasuk nanti membeli alat-alat untuk menunjang perayaan Ekaristi masa pandemi. Kita ambilkan dari dana kesehatan untuk beli termogan, untuk beli face shield atau pelindung wajah, untuk beli masker. Dan ini kita ambilkan dari dana kesehatan. Ada dana kematian. Setiap warga Katolik di paroki ini yang meninggal itu boleh pilih mengambil peti atau uang 1 juta. Mau mati, tuh, dapat 1 juta. Jangan dulu mau. Atau dapat peti. Petinya bagus loh. Seperti kalau kemarin, misalnya dari ibunya Romo Jai, ambil. Tuh, apalagi dana sosek. Selama pandemi ini, paroki ini PSE melaksanakan pembagian sembako. Besok minggu depan keempat kalinya. Nilainya rata-rata antara 22 sampai 25 juta per aksi, per kegiatan, per aksi. Kirain per orang gitu. Udah, itu pakainya nih nilainya 150.000. Oh, ini mau keempat kalinya. Tentu ada kerjasama dengan forum komunikasi pengusaha profesional Katolik Magelang yang memberikan bahan bahan baku setiap hari. Ada juga bantuan dari APP, KVKPAN maupun Keuskupan untuk membantu umat atau warga yang terdampak COVID. Padahal semua terdampak, aku terdampak. Iya sama mau. Aku anak yatim piatu, tidak pernah dapat bantuan. Oke? Iya. Itu antara lain, ya. Dan juga ada pendampingan kemarin ketika pemilu, itu juga ada sosialisasi tahapan pemilu di sini bersama dengan KPU Kota Magelang, juga dengan partai-partai, mengundang caleg-caleg ada di sini, dan seterusnya untuk membantu sosialisasi pemilihan umum. Ini mungkin juga sama nanti kan ada pilkada wali kota. Ini pasti juga tim pelayanan yang terkait akan membantu sosialisasi kepada umat tahapan-tahapan pilkada yang akan dijalani. Itu bidang Sosial sosial kemasyarakatan. Lalu untuk bidang rumah tangga gereja dan paroki sendiri bagaimana? Rumah tangga, namanya aja rumah tangga. Ini terkait dengan aset, terkait dengan fasilitas, terkait dengan inventaris atau perkakas atau barang-barang atau benda milik paroki. Jelas melalui bidang ini punya tanggung jawab untuk merawat gedung gereja dan fasilitas yang ada. Nah, ini misal kita sedang bikin kanopi baru, kita sedang menyediakan wastafel, kita juga kerjasama dengan beberapa pihak mengadakan penyemprotan, ada perawatan lingkungan sekitar tetap hijau, go green. Gereja yang hijau ya seperti ini, gereja ikut ambil peran dalam perawatan bumi, mengurangi gas karbon. Ya ini di sekitar kita ini kan lingkungannya hijau seperti ini, kan bagian dari peran bidang rumah tangga. Termasuk juga kalau pembelian alat-alat yang diperlukan, ada CCTV, ada perkakasan dan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan ya keperluan untuk gereja, untuk umat, untuk pastoral, bayar
pajang untuk mobil termasuk bagian rumah tangga. Lalu juga misalnya ya pengadaan ada apa misalnya itu proyektor yang rusak, tugasnya bagian rumah tangga yang memperbaiki atau membeli, mereparasi itu. Termasuk juga sebenarnya bagian rumah tangga ini bertanggung jawab terhadap kesejahteraan para romo. Contohnya apa itu, Mas? Ayo rantangan itu yang mengatur itu dalam hal ini buku paroki yang mengatur. Ingat romo-romo yang bertugas di sini tidak kelaparan atau kekurangan makanan. Setiap hari mau? Banyak, pagi, siang, malam itu selalu ada. Itu bagian rumah tangga. Lalu untuk bagian paguyuban dan persaudaraan sendiri bagaimana? Paguyuban ini kan sebenarnya perhatian kepada kategori-kategori atau kelompok-kelompok atau komunitas yang ada. Di sini ada misalnya kelompok Legio Maria yang bersidang. Kami tidak selalu sih mendampingi ya, berkala bergantian. Ada namanya persekutuan doa karismatik Ignatius. Setiap kali ada persekutuan doa, kami mengisi bergiliran sesuai dengan jadwal yang diatur. Ada juga CFM tadi yang ada pelayanan di sini di GPP sana. Kami juga tidak selalu sih berkala seperlunya. Ada kelompok-kelompok Medina sudah ada yang mendampingi. Ada kelompok Prodiakon didampingi, ada kelompok Yudi dan Setia mendampingi mereka. Kalau kaling saya misalnya seperti itu. Ada pembagian tugas di sini. Tidak semua dicakul ngomong, tidak semua begitu. Banyak amam-amam yang cerdas yang mumpuni membantu pelayanan pastoral menyampu kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas di gereja Ignatius Magelang ini. Lalu selanjutnya untuk bagian penelitian dan pengembangan. Ya, kalau penelitian dan pengembangan ini fokusnya adalah penyediaan data. Karena beberapa tahun terakhir ini memang Keuskupan mencanangkan bahwa karya pastoral kita tidak hanya berdasarkan selera, tidak hanya berdasarkan asumsi. Itu asumsi apa? Penyandian, khayalan, mimpi, suka-suka romonya tidak. Tapi berdasarkan data. Nah, ini Libang yang menyediakan data untuk kepentingan ini. Maka misalnya ini ada kebijaksanaan yang umur kurang dari 10 tahun, ya di atas 65 tahun tidak boleh mengikuti pelayanan Ekaristi langsung. Kita bisa tanya pada bagian Libang berapa sih supaya jumlah umat yang kurang dari 10 tahun dan yang 65 ke atas itu catatannya kurang lebih 650. Jatahnya jelas, tidak hanya kira-kira ya. Nah, jatahnya jelas. Sehingga yang 600 sekian ini perlu dilayani nanti dalam masa pembukaan misa ini. Dan tentu tugas lain adalah mencari cara, strategi, metode, model, modul bagaimana umat paroki ini bisa diberdayakan, dikembangkan lebih baik dari tahun ke tahun dalam hal penghayatan umat. Atau juga kaderisasi, mencari tokoh-tokoh pengurus lingkungan, pengurus wilayah, pengurus paroki ini tidak mudah. Ini tugasnya Libang sebenarnya. Kan banyak toh yang kalau dapat tugas atau diminta untuk melayani kan menggunakan Haji Joyo Indo. Oh, kami tidak layak, kami tidak pantas, kami belum siap. Nah, itu alasannya. Ini tugasnya Libang supaya bisa mencari kader-kader yang akan mengemban tugas membantu reksa pastoral paroki. Itu Mbak Fani yang imut. Lalu selanjutnya kan di paroki itu pasti ada Dewan Pastoral Paroki. Sebenarnya apa sih itu, Mas? Ya, kalau padanannya zaman ini ya
Dewan Paroki semacam gugus tugas yang terdiri dari para pelayan umat yang siap terlibat, ambil bagian, berperan dalam pengembangan pastoral umat. Maka tugas mereka membuat RAPP dan program tipel, mengadakan rapat, membantu mencari solusi bila ada masalah-masalah di tengah umat, membuat laporan tahunan, merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi setiap kegiatan. Itu tugasnya dewan. Dewan itu ada dewan pastoral harian, ada dewan pastoral inti, ada dewan pastoral kuele. Masalahnya di situ. Jadi membantu ketuanya tetap romo, tapi mereka para pelayan umat ini membantu agar bisa ya kerja pastoral di paroki ini berjalan seoptimal sebaik. Mana mengromo deh ya kemalakan. Pusing ya, Mo ya? Umatnya 3.500. Loh, bukan 5.000. Nah, itu data lama, yang benar ya 3.332. Oh, itu yang baru. Lalu Mo, kepemimpinan ideal seperti apa sih Mo yang saat ini paroki Ignatius sendiri menjalankannya? Kalau kepemimpinan gereja ya dari beberapa tahun terakhir ini Keuskupan Agung Semarang mengambil kebijakan supaya mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif, yang melibatkan banyak orang yang dalam kepengurusan, dalam kerja pastoral, sehingga tidak lagi otoriter namanya, tidak lagi ya seenaknya, tapi semua itu mekanismenya adalah sebuah komunio, cara kerjanya bersama-sama, bersinergi, tidak mengedepankan ego sektoral, urusan bidang liturgi, aku ramai-melu, tidak. Sekarang itu sinergi, syukur bisa berkesinambungan untuk berkelanjutan. Karena kalau tidak ya lalu yang kayak apa? Akan laku itu ada perencanaan, ada evaluasi, model itu maksudnya gitu. Jadi jelas kepemimpinan yang melibatkan banyak partisipatif. Juga tidaknya itu melibatkan perempuan, dia tuh yang banyak aktif kan perempuan dan UMK anak-anak. Gitu Mbak Fani. Kan tadi Romo udah menyinggung soal keterlibatan perempuan ya Mbak ya. Lalu bagaimana keterlibatan dengan yang sudah sepuh itu? Sepuh. Iya. Ya, yang sepuh ya tetap mendapat sapaan pastoral. Tadi sebelumnya sudah saya katakan ada pernikahan lansia, ada pengurapan orang sakit lansia. Juga masing-masing individu atau wilayah ada tuh sapaan terhadap warga yang lansia, mendapat bantuan. Termasuk juga ini yang lansia, Rando, Dudo, Seramampu dibantu paroki 150.000 pensasi ada kurang lebih 30-an orang lebih ya. Itu salah satu wujud bagaimana gereja dalam hal paroki Ignatius Magelang menampakkan wajah sosial kepada jemaatnya. Untuk yang jomblo belum ada Mbak? Yang jomblo sedang direncanakan Yang sedang direncanakan oleh tim layanan keluarga, inginnya sih ingin ngumpulin jomblo-jomblo, tapi itu urusannya pikap kategorial ya. Ada mau pikap kategorial kan, memang usaha untuk itu mendampingi mereka yang jomblo, yang single parent, yang pengangguran, ada. Bahkan tidaknya tuh yang LGBT pun didampingi, yang HIV pun didampingi. Itu Mbak kira-kira. Lalu apa ya,
usulan Romo sendiri untuk calon tenaga pastoral sendiri bagaimana? Ya kedepannya pastilah namanya tenaga pastoral ini ya profesional kompeten. Maka bapaknya harus belajar tenanan sungguh-sungguh. Syukuri IP-nya A sama 4, A semua. Wah itu lulus dengan cum laude, dengan pujian, bukan dengan cucuran air mata. Ya nantinya ya ikut memberi sumbangan bagi gereja masa datang. Peran katekis, guru agama itu luar biasa. Apalagi bisa sudah mulai akrab dengan teknologi seperti itu, wah itu katekis-katekis kuno lewat, diganti katekis-katekis baru yang melek teknologi. Gitu ya, Ma ya. Ya, Mbak Fani yang mulai menangis. Belum menangis ini, Mo. Ya, Ya. Mungkin cukup sekian sih, Mo. ya, terima kasih. Kalau pengen detail ya silakan membaca RAPP itu ada macam-macam, ada misi paroki, ada strategi, sasaran strategi, ada tujuan paroki, ada anggarannya per tahun, ada. Kalau mau mau seadanya ya kurang lebih gambaran kilahnya seperti yang saya katakan. Nanti kompor orang sedino orang rampung. Terlalu panjang ya, Mo ya. Terlalu panjang untuk dikisahkan. Ya, cukup sekian perbincangan kita kali ini. Kepada Romo Radmin, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Semoga wawancara ini bermanfaat. Syukur dapat Tuhan berkati. Amin. Sering lagi tuh Pak, pancek udah aku mendon ketiga kali aku lari dan Ketiga kali, Mo. Kok ketiga kali, Mo? Anak ini gagal. Wah, kayaknya nanti mas. Mo, jangan, Mo. Udah, Mo. Enggak. Pulang udah sih, Mo. Oh iyalah. Oke. Ya, setelah sekian lama tidak berjumpa karena pandemi Aku ini ketemu kok orang ketemu. Kiri kali sorry. Kali ini bilang Bilangi. Enggak, udah enggak apa-apa. Nanti tak potong.